Yang kami hormati Ibu Jubaidah selaku Ketua Yasin, juga ibu-ibu anggota Jamaah Yasin RT 01, 02, 03, 04, 05. Oh, 01 ya. LPPK, yaitu Lembaga Pemerhati Penyakit Kanker, menindaklanjuti surat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM, juga Ibu Ketua Yasin setempat. Dan alhamdulillah selama saya 9 tahun berkecimpung di lembaga khusus peduli kanker, ada 3 kabupaten yang saya pegang, 1 Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Madiun. Sebenarnya seluruh Karesidenan Madiun berhubung personelnya kurang, saya rangkap 3 kabupaten. Dan alhamdulillah selama 9 tahun saya berkecimpung di lembaga khusus peduli kanker, banyak ibu-ibu wali murid, dewan guru, ibu-ibu Jamaah Yasin, ibu-ibu PKK yang ada di kelurahan, dharma wanita yang ada di kecamatan, banyak yang sudah sembuh dari sakitnya, Bu. Alhamdulillah. Banyak yang WA kepada kami, termasuk kemarin di jamaahnya Bu Haja Endang di sana ya. Kemarin Bu Haja Endang sempat WA ke saya lagi, Pak Arifin, alhamdulillah ini wendang istri badan pulau. Bu Endang. Siap. Dan di sini terakhir kemarin saya di Kayang, Dusun Kayang, di RT 1011. Banyak juga ibu-ibu yang mengeluh sakit, banyak yang tanya jawab. Dan di sini akan segera saya mulai. Sehat bukan berarti kita tidak sakit. Itu pedoman bagi orang yang tidak ingin sakit. Bapak-bapak, penyakit kanker dalam stadium awal tidak terasa nyeri dan tidak terasa sakit. Tapi dalam stadium lanjut baru terasa dampaknya sangat luar biasa sekali, bisa menyebabkan suatu kematian. Dan di sini dari pihak Dinas Kesehatan Pusat, juga Badan POM, banyak survei di lapangan, banyak sekali makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia, termasuk mie berformalin, mata berpupuk kemarin ada yang dicampur pupuk ZA, susu yang dicampur pemutih lantai. Nah, mau jadi apa nih nanti? Nah, untuk itu lembaga kami turun ke lapangan dan di sini menindaklanjuti surat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Juga kemarin kita mengajukan visi misi kita terhadap pemerintah, membantu pemerintah dalam hal penanggulangan masalah penyakit kanker. Dan di sini perlu ibu-ibu ketahui, satu dari faktor kimia, apabila panjenengan ya sakit di persendian, di lutut atau di siku, jangan sekali-kali menggunakan obat yang namanya setelan, kayak flu tulang. Pernah dengar belum ya? Flu tulang, mur dengkul. Kemarin katanya ada cap bagong bisa mengobati sakit gigi. Nah, itu berbahaya sekali, Bu. Efeknya nanti ke jantung, lambung, dan ginjal. Tidak ada badan POM-nya dari pemerintah, hati-hati. Dan di sini perlu panjenengan ketahui, apabila yang terkena kanker payudara adalah ibunya, seperti ini, Bu. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau yang kena ibunya, bisa diturunkan atau diwariskan ke anak yang laki-laki apabila yang kena kanker payudara adalah ibunya. Tapi kalau yang kena kanker payudara adalah bapaknya, seperti ini, bisa diturunkan atau diwariskan ke anak yang perempuan, sistem silang. Kalau tidak ada dari faktor keturunan, dari faktor pola makan kita sehari-hari. Dan di sini perlu ibu-ibu ketahui, yang nomor selanjutnya saya ingin tanya pada ibu-ibu, biasanya kalau memasak di pagi hari, penyedap rasanya pakai apa, Bu? Oh itu. Masih ada yang pakai micin seperti ini, bumbu masak ya. Nah, di sini perlu ibu-ibu ketahui, untuk pemakaian gula dan garam itu alami ya. Untuk pemakaian penyedap rasa yang lainnya secukupnya, jangan berlebihan, terutama micin. Karena micin ini banyak dari tetes tebu dan ada campurannya tulang. Dan micin ini kan bagus mengkilat seperti kristal ini. Panjenengan kalau ingin tahu pengkilatnya seperti pelitur perabotan rumah tangga, seperti meja, almari, kursi, bisa pakai pelitur cat mobil atau sepeda motor biar mengkilat.
Dan micin ini bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Apabila tanaman panjenengan layu diguyur pakai micin akan segar kembali. Ini kalau terlalu banyak dicampurkan dalam komposisi masakan bisa mengakibatkan darah tinggi atau stroke. Untuk itu tolong hati-hati, jangan terlalu banyak. Dan di samping itu, bagi ibu-ibu yang masih memiliki anak kecil atau cucu, kalau di sini sering dikasih mie instan, segala macam merek mie instan, cara memasaknya jangan langsung dicampur bumbu, dimasak matang langsung, jangan. Bumbunya nanti dulu digodok setengah matang, air rebusan pertama dibuang, dibilas pakai air bersih, ditiriskan sampai sat, ganti air yang baru, campur bumbu, dimasak sebentar, baru dihidangkan. Karena apa? Mie tersebut mengandung zat eskulin. Apa itu zat eskulin? Bahan baku pembuat lilin. Jadi antara mie satu dengan lainnya kan tidak leket, ada lilinnya. Ini yang bisa menyebabkan kanker payudara, penipisan lambung, dan penyakit yang lainnya. Untuk itu tolong hati-hati. Banyak sekali ibu-ibu kepala sekolah dari TK, SD yang ada di Ponorogo, Magetan, Madiun mengeluh kepada kami, Pak, ini banyak anak-anak yang pencernakannya terganggu, gampang jatuh sakit, amandel. Karena apa? Yang dikonsumsi itu semua banyak yang mengandung bahan kimia, termasuk minuman pakai pewarna tekstil, seperti itu. Kadang-kadang non sewu, apabila panjenengan sering makan bakso atau mie ayam, untuk caosnya tolong dikurangi, jangan terlalu banyak. Karena apa? Caos sekarang jarang yang pakai pewarna alami, zat pewarna tekstil. Kalau panjenengan ingin praktek di rumah, sediakan panci aluminium kecil. Kita beli caos botol beling atau caos plastik, kita buka, kita tuangkan di panci tersebut, kita tutup selama 10 hari. Nanti setelah 10 hari kita buka, kita tuangkan di tempat lain, dicuci sulit ngeplak. Dan panci tersebut akan keropos berlubang-lubang seujung jarum. Panci aja yang kerasnya dari aluminium bisa berlubang, apalagi khususnya anak-anak atau panjenengan. Sedangkan kita sebagai orang tua tidak bisa memantau jajannya anak-anak itu di sekolah apa loh. Nah ini PR bagi orang tua. Kalau nanti terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet termasuk caos, nanti kalau kena kanker usus seperti ini tangannya dokter di pojokan belah perut. Nah ini tangannya dokter di pojokan belah perut. Nah nanti usus yang membusuk ini dipotong ganti usus sintetis, biayanya mahal, 150 juta belum tentu bisa disembuhkan, adanya juga kematian. Sedia payung sebelum hujan, jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena sehat itu mahal. Kita punya uang banyak miliaran, kalau tidak sehat untuk apa? Tidak bisa menikmati makanan, tidak bisa menikmati ya macam-macam gitu. Hanya berbaring di tempat tidur. Nah, di sini perlu ibu-ibu ketahui. Yang nomor selanjutnya, contoh bakso yang kurang bagus, warnanya coklat kehitaman, kalau dipencet ini kenyal. Kalau belum dikasih kuah biasanya mengkilat seperti lilin. Itu biasanya adanya di pasar malam atau tempat wisata. Kalau bakso Tambun nggak mungkin seperti itu karena dikunjungi pelanggan setiap harinya. Nanti kalau terlalu sering mengkonsumsi yang mengandung borak, formalin, nanti kalau kena penyakit kanker seperti ini. Gambar ini diambil dari Rumah Sakit Yayasan Kanker Darmas Jakarta, banyak yang sudah meninggal akibat kanker. Untuk itu hati-hati, ini kena kanker tulang. Terus ini masih TK kena kanker mata. Untuk itu tolong hati-hati, bisa menyebabkan suatu kematian. Untuk itu tolong hati-hati. Dan di sini perlu ibu-ibu ketahui yang nomor selanjutnya, bagi ibu-ibu yang suka darah kerupuk atau lempeng yang mengandung puli atau blem, mulai sekarang dikurangi. Jangan terlalu banyak, nanti bisa mengakibatkan penyakit kuning atau hepatitis, bisa menyebabkan suatu kematian. Itu tolong hati-hati. Dan di sini bagi ibu yang suka masak sayur sop, suka sayur sop cuma Bu ya. Untuk sayur sop, untuk wortelnya bisa untuk vitamin mata. Sayur yang lainnya bisa untuk penyegar tubuh. Bicara masalah sayur sop, kalau sudah dicampur sama ayam potong, tolong bagian sayap, kaki, kepala, brutu sama hati jangan terlalu sering dimakan. Karena apa? Vaksin injeksi untuk mempercepat masa panen disuntik di sayap. Nanti kalau sudah besar turunnya ke kaki. Apabila panjenengan sering mengkonsumsi itu, nanti
salah satu dari keluarga kanker akan hinggap di tubuh panjenengan. Apa yang dimaksud keluarga kanker menurut catatan para dokter menempati tingkat kematian tertinggi di rumah sakit? 1. Kencing manis, asam urat, stroke, darah tinggi, kolesterol. Ini menempati tingkat kematian tertinggi di rumah sakit menurut catatan para dokter. Itu tolong hati-hati. Dan di sini kalau untuk ayam kampung monggo mau dimakan setiap hari, tapi kalau ayam potong boleh, tapi jangan terlalu sering. Dan di sini perlu ibu-ibu ketahui, yang nomor selanjutnya, kebiasaan hidup lainnya yang bisa menyebabkan kanker adalah mengkonsumsi nasi yang sudah dipanaskan selama 20 jam di dalam magic. Kalau nasinya sudah kuning, jangan kita makan, kasihkan ke ayam saja. Kalau mbah-mbah kita zaman dahulu habis makan bekerja giat, giginya utuh, tenaganya utuh, usianya 110, 115, 125. Orang sekarang 75 meninggal, 60 meninggal, 40, 35 meninggal. Karena apa? Nasi yang kita konsumsi sehari-hari dicopkan di listrik terus tadi. Radiasi listriknya masuk melalui nasi yang kita makan. Itu yang mengganggu kesehatan kita. Kalau zaman dahulu, mbah-mbah kita zaman dahulu, kalau tidak dingin tidak mau makan. Kebalikan dengan orang sekarang, kalau tidak panas tidak mau makan. Makanya masih muda giginya keropos opong semua, sudah salah kaprah. Itu tolong itu diperhatikan. Dan ini zaman kemajuan, mau pakai magicom silahkan, rice cooker monggo. Akan tetapi kalau sudah matang dicabut dari tempat lainnya, kayak zaman dulu tunggu nih, bagus itu malah. Itu malah alami bagus. Nah, dan di sini perlu ibu-ibu ketahui yang nomor selanjutnya, kebiasaan hidup lainnya yang bisa menyebabkan kanker adalah untuk minyak goreng. Tolong kalau goreng jangan dipakai berkali-kali, Bu. Semisal dari minyak goreng baru dipakai sampai 6 kali, 7 kali, jangan. Paling minimal pemakaian. Karena apa? Di situ kolesterol jahatnya kumpul, selamatan rapat, ada keluarga kanker. Kencing manis, asam urat, darah tinggi, kolesterol rapat minyak goreng itu. Kita hobi jajan di luar, mungkin jajan apapun. Kalau kita punya rezeki lebih, mungkin jajan bebek satu keluarga, mungkin ayam goreng, atau kita kan nggak tahu dipakai goreng berapa kali minyaknya. Nah itu kalau imun dalam tubuh kita tidak kuat, gampang jatuh sakit, sering keluar masuk rumah sakit. Untuk itu hati-hati. Dan di samping itu, bagi bapaknya yang perokok, bagi bapaknya yang perokok, hobi ngopi, kopi sasetan, hati-hati. Untuk perempuan sebenarnya kalau terlalu sering ngopi juga tidak bagus, karena bisa osteoporosis, pengeroposan pada tulang panjenengan. Nah, ngopi sudah berapa puluh tahun, merokok sudah berapa puluh tahun. Nanti kalau paru-parunya ngeplak seperti ini, kebanyakan nikotin, rokok, kafein, kopi, larinya kemana? Rumah sakit sanatorium Dungus atau rumah sakit Jalan Yosudarso Letak, rumah sakit paru-paru depan Inka. Kalau dokter di situ sudah angkat tangan, larinya kemana? Ke Pak Mudin, berangkat ke makam ya, pengumuman di masjid. Sehat itu mahal, untuk itu tolong hati-hati. Jangan salah, saya juga perokok, saya juga hobi ngopi, tapi saya bisa menjaga imun kesehatan saya. Saya dulu pernah mengalami ambeien parah. Kalau non saya kalau BAB keluar darah. Kalau berdiri juga kolesterol. Dulu sering makan apa yang mengandung santan-santenan, jangan sini sering wedangan untuk jalan berat kayak mau jatuh. Terus juga kena asam urat tinggi. Kalau makan empe kacang, tumit saya bengkak, nggak bisa jalan, cekot-cekot. Nah, sempat dibawa ke Suluk ahli terapi. Di sana hanya sebentar, sembuhnya setengah jam, bawa ke Madiun, kumat lagi. Jadi makan ini sirian, bingung saya. Akhirnya saya sampai keluar masuk ke dokter, keluar masuk apotek, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya setelah saya bergabung di lembaga kanker, sekarang makan apapun jeruan monggo, loh kancani. Sate gulai dulu darah tinggi, sekarang berapa tusuk saya berani. Makan pe kacang sudah tidak sakit lagi. Makanya batasan Sareng tepat ini RT 12. Pak, ke rumah saya ya. Siap. Saya sembuh semua. Di sini perlu ibu ketahui, kalau sakit gigi
jangan pakai setelan, ya, namanya cap bagong. Nah itu berbahaya. Nanti kalau kena kanker kulit seperti ini, nggak ada badan POM-nya soalnya. Mulutnya Anda nggak bisa makan, adanya apa? Kematian. Gambar ini diambil dari Rumah Sakit Yayasan Kanker Darmais Jakarta, banyak yang sudah meninggal akibat kanker. Nah, semisal ibu sakit gigi minum setelan, itu nanti ngefeknya ke lambung, jantung, ginjal. Berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan suatu kematian. Dan di sini untuk apa? Kodratnya wanita adalah merias diri. Untuk itu jangan terkecoh dengan iklan yang ada di televisi. Yang diiklankan itu orang Indo, orang cantik, orang bule, orang ganteng. Kita sama Allah kasih wajah seperti ini, kita syukur. Yang penting panjang umur, sehat, banyak rezeki. Nanti laki-laki pengen mulus pakai body, ternyata yang bodinya palsu. Akhirnya tangannya, kakinya jadi akar pohon, dikunjungi oleh Badan Kesehatan. Oke. Nah ini dibetulkan, dioperasi malah meninggal. Untuk itu tolong hati-hati. Oke. Jangan terkecoh dengan iklan. Dan di samping itu untuk HP adalah sarana komunikasi untuk keluarga, rekan bisnis, teman, tetangga. Kalau lagi terima telepon, jangan langsung nempel di telinga gini, nggak boleh. Harus ada jaraknya 1,5 cm dari telinga. Karena gelombang radiasi yang dihasilkan HP ini bisa memicu adanya kanker otak. Nanti meningitis kayak salah satu artis itu berapa puluh miliar meninggal. Terus di samping itu HP jangan sampai ditaruh di bagasi motor. Nanti kalau ini bunyi konslet sama bensin meledak, sudah banyak kejadian meninggal. Terus kalau lagi baterainya habis dicas, di listrik, di speaker saja kalau kena telepon. Karena gelombang radiasi HP-nya lebih dahsyat, bisa merusak jaringan otak kita. Gelombang radiasi listrik bahaya. Dan di samping itu, di sini perlu ibu-ibu ketahui, bagi ibu-ibu yang masih memiliki anak kecil atau cucu, kalau anaknya atau cucunya nangis minta jajan, entah itu ciki, permen, entah itu jelly atau apapun, jangan asal kita belikan biarpun kita punya aman. Baca dulu, di baliknya ada komposisi. Komposisi itu kalau ada tulisannya aspartam, taurin, sakarin, pemanis buatan, jangan dibelikan. Itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan si anak. Tulang rusuk belakang bisa rusak, otaknya bisa terganggu, dan bisa diabetes, menyebabkan kematian pada si anak. Kemarin waktu saya melakukan sosialisasi di Telaga Ngebel, di salah satu TK, ada kepala sekolah yang bilang kepada saya, "Pak, tolong jajannya anak-anak disampaikan kepada wali murid yang sudah kumpul di dalam gedung. Karena ada salah satu siswa saya meninggal dunia kena kanker otak dari faktor pola makan. Untuk jajan yang mengandung aspartam, taurin, sakarin, pemanis buatan, ya, tolong jangan dikasihkan." Dan di sini perlu ibu-ibu ketahui, ada vaksin injeksi lewat dokter yang bisa didapatkan di rumah sakit manapun, ya, vaksin HPV untuk pencegahan dari kanker payudara maupun serviks. Ini belum ada subsidinya, Bu. Sekali suntik cerat 800, cerat 800, cerat 800. 1 tahun harus 3 kali suntik, minimal 4 bulan sekali. Nah, di sini perlu ibu-ibu ketahui, dari semua materi yang saya jelaskan tadi, di sini satu solusinya pakai ini. Solusinya pakai ini. Ini di apotek tidak ada yang pegang dokter di rumah sakit sama KPPT. KPPT Mekarsari Jakarta, tidak ada di Madun atau di Mapun, tidak ada ini. Ini untuk diabetes, stroke, kencing manis, dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak yang sudah sembuh. Dari Ponorogo ini banyak. Kita juga ikut senang, bisa panjenengan cek, bisa panjenengan tanya jawab. Bapaknya pensiunan dari tentara, sehat, usia 80, sekarang jalan-jalan kemana-mana. Dulu 5 penyakit, prostat, ambeien, paru-paru bengkak karena perokok berat, diabetes, jantung, sembuh semua. Kita juga ikut senang, bisa membantu semua orang sembuh seperti itu. Dan di sini perlu ibu-ibu ketahui, lembaga hanya sebagai jembatan buat masyarakat. Kalau panjenengan ingin melalui dokter, monggo. Itu Pak Agung kemarin ngecek di sana mahal, Bu, 400.000 cek dokter.
Kalau di lembaganya sebagai jembatan buat masyarakat, seperti kemarin ada pemesanan dari Kayang. Ada pemesanan dari Kayang, semua ada yang ngeluh sakit-sakit semua. Saya pesankan di ACC sama KPPT, baru turun, baru saya sampaikan ke masyarakat. Termasuk di tempatnya Bu Endang kemarin, alhamdulillah banyak yang jodoh, sembuh, belum gede. Wone sakit-sakit dalam sholat begini, sakit, wonten sing asam urat, vertigo, ada yang diabetes, ada yang darah tinggi. Vaksin macam-macam lewat air seni dan BAB. Sampai daripada nyimpen penyakit ini. Terus saya panjenengan mungkin gerai kan tersuku ya. Suku panjenengan mungkin dinas stop. Ini dia bekerja. Seluruh penyakit ini. Segala penyakit itu. Nggih. Amandel apa nek amandel kerja keras saya dulu siang malam kerja keras tanpa mengeluh rasa lelah.